takutnya kekecilan. Oke, udah lengkap yang kemarin? Udah? Oke, siapa ini? Chat. Oke, betul. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita acak dulu deh untuk yang berikutnya. 1 sampai 32 siapa? 11. 11 adalah Bella. Ada Bella? Ada Bapak. Oke, silakan Bella di share screen Bella. Oke, teman-teman ngomong kalau untuk share screen-nya, eh, bentar saya stop dulu yang saya ya. Untuk share screen-nya, minta tolong share screen semua ya, bukan cuma share window. Karena mungkin nanti saya akan minta lihat rujukannya atau apanya gitu ya. Jadi supaya kita pindah-pindah window-nya gampang, kamu share screen, jangan share window draft-nya saja. Baik Pak. Silakan Bella. Baik Pak. Oke, sip. Oke, wah lumayan ya. Ya Oh Pak. ya, Hmm, sebentar. Formatnya pakai apa ya? Kan udah ada PPKI ya. Jadi iya Pak. eh, bisa diformat mengikuti itu ya. eh jadi harapannya nanti nggak terlalu beda jauh ketika mau kamu pakai untuk tugas akhir. Eh, tapi saya tanya dulu deh, saya tanya dulu ke Pak Sony ya bentar. Apakah mau pakai format PPKI ataukah format jika? Sebentar. Oke. Oke, nanti kalau dari jawaban dari Pak Sony saya infokan. Nah, ketika saya lihat, oh judulnya belum. Oke, judulnya dulu Bel. Oke, apa judulnya apa Bel? Pengembangan fitur estimasi harga jual sapi pada aplikasi Mata Sapi Pak. Ah, ini sama Pak Heru bukan? Iya Pak. Oke. Yang kebayang sama saya telur ya, mata sapi. Baik, judulnya itu ya. Iya Pak. Oke, kata Pak Sony pakai format PPKI ya, teman-teman ya. Baik Pak. Oke, eh, baik. Di sini, eh, oke. Eh, pertama, singkatan ya yang panjangnya dulu Bel, baru singkatannya ya. Baik Pak. Ya, jadi pada aplikasi manajemen ternak sapi pintar dalam kurung mata sapi gitu ya. Jadi Baik nanti Pak. apa? Jadi kita seperti itu. Jadi yang panjangin dulu baru singkatannya. Nanti berikutnya kita pakai singkatannya saja. Tapi kalau kalau dalam hal ini nanti di dalam tubuh tulisan dipanjangin dulu ya pertama ya. Kemudian baru dalam kurung mata sapi. Kemudian berikutnya adalah pakai singkatan yang mata sapi. Kemudian teman-teman eh, oke, coba nih, coba teman-teman semua. Kira-kira apa yang kata apa yang bisa kita hilangkan dari judul ini? Gimana? Jadi judul itu secara umum kita dapat mungkin ringkas ya. Jadi kalau bisa kita sampaikan dengan kata yang lebih sedikit, lebih baik begitu. Nah, kira-kira kata apa yang bisa kita kurangi dari judulnya Bella ini? Gimana? Bella dan teman-teman yang lain. Hmm, Sapi boleh nggak, Pak? Yang Eh? sapi yang pertama itu. Oke, bagus ya. Itu bisa ya.
Kenapa? Karena sudah ada di judul aplikasinya ya. Jadi kalau kita ngomongin aplikasinya manajemen transaksi pintar, pasti kita ngomongin harga jual sapi ya. Gak mungkin kita ngomongin harga jual kambing misalnya gitu kan. Oke, bagus. Apalagi? Jadi gini, jadi yang saya harapkan dari kalian adalah em, ketika kalian menyusun tugas akhir, ya, em, harapannya dosen pembimbing Anda itu fokus ke substansi pekerjaannya. Jadi harapannya draft yang sampai ke beliau itu sudah minim dari typo dan lain-lain, ya. Nah, jadi gimana caranya? Karena kan tentunya Anda butuh masukan dari orang lain ya untuk ngecek typo dan lain-lain itu. Selain Anda yang harus lebih teliti, yang kedua ya Anda bisa saling ngoreksi, ya. Nah, jadi saya ingin kalian itu eh, mau saling bertukar draft, saling komentarin, tidak sungkan untuk misalnya mencoret gitu ya atau menandai salah gitu ya. Jadi jangan nggak enakan gitu ya, paham ya? Ya, karena itu ya untuk saling ngebantu gitu ya. Apakah kalau dicoret teman pasti salah? Ya enggak juga. Bahkan misalnya nih, saya pembimbing kamu lalu saya ngomentarin, oh ini salah. Itu nggak mesti kamu salah loh ya. Jadi kalau bisa aja, oh misalnya saya bisa bilang nih, oke ini kata ini salah misalnya, enggak, tidak baku. Nah, tapi kamu tahu itu baku. Nah, kamu bisa bilang, oh ada apa di KBI gitu ya. Nanti kita cek aja. Gitu ya. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk apa ya ngasih feedback dan juga menerima feedback dan juga kita yang mengomentari feedback tersebut gitu ya. Jadi apa namanya itu berguna untuk kita meningkatkan kualitas tulisan kita. Oke, apalagi yang bisa kita kurangi dari judulnya teman-teman? Eh, saya saya kurang yakin tapi mungkin jual, Pak. Kenapa? Saya kurang yakin tapi mungkin jual Oh, bisa oke, paham. Eh, estimasi harga. Oke, ini eh, aplikasinya itu yang pakai peternak ya, Bella ya? Kalau berdasarkan bimbingan kemarin tuh Pak Heru belum ngejelasin gitu sih Pak. Oh, Cuma oke. yang kemarin kita bahas kan kayak masalahnya dulu Hmm. gitu kan Pak. Jadi eh, sebenarnya tuh ini bisa dipakai buat peternak dan bisa dipakai buat pembeli, tapi lebih utamanya ke pembeli. Oh gitu. Jadi kalau iya kalau biasanya kan kita beli sapi itu kita nggak tahu harga jual ini itu berdasarkan apa gitu Oh, kan oke, Pak. oke. Oke. Nah, Eh, tadinya saya lihat-lihat judulnya ya, tadinya saya pikir ini hanya dipakai untuk peternak ya. Nah, jadi kalau untuk peternak saya ya cukup setuju nyebutnya harga jual. Kalau masalahnya adalah oh petani kebingungan untuk menetapkan harga jual. Tapi dari penjelasan Bella ternyata pembeli juga pakai ya. iya Nah, sepertinya ya Pak. berarti ya cocok tuh masukan dari Dharma ya. Berarti ya Hmm, harga aja ya. harga aja. Mm-mm. Oke, apalagi ada lagi ya? Itu spasi double kayaknya ya, Bel? Enggak. Enggak. Oke, sip. Oke. Ada lagi yang bisa diringkas lagi? Kalau saya sarankan tidak perlu kata pengembangan, Bella. Oh, Ya, berarti langsung fitur langsung estimasi aja aja. Pak. Ya, jadi apa-apa yang kamu kerjakan, oh fitur estimasi harga pada aplikasi manajemen gitu. Ya, ya. Bahkan, Seben- ya gimana? Sebenarnya tuh kalau dari saya sendiri buat ini tuh kita masih perlu bimbingan lebih lanjut gitu Pak. Soalnya Hmm, kami ada rencana kalau kami itu mau bikin web aja. Jadi nanti hmm. dibagi Ya, dua. nggak apa-apa. Jadi gini, jadi teman-teman semua MPTP ini kita menyiapkan draft proposal, bukan proposal yang sudah siap dikolokiumkan. Paham ya? Jadi di mata kuliah ini tidak disyaratkan kalian sudah bimbingan intensif dengan dosen masing-masing. Paham ya?
Tapi kalau sudah bimbingan tuh bagus ya, itu kan membantu kamu untuk menyiapkan. Paham ya? Ya, tapi ya kami paham bahwa ya nggak semuanya sudah gitu ya. Oke, jadi eh, bahwa ini bisa berubah nanti ya itu tuh sangat-sangat mungkin ya. Tapi ya harapannya kalian sudah punya sudah pernah nyoba nulis ya, sehingga nanti ketika mau bikin proposal yang benerannya itu nggak dari nol ya seperti itu. Gitu ya. Em, Oke, lebih jauh lagi mungkin kalau dilihat-lihat jangan-jangan kata fitur pun bisa dihilangkan tuh Bella. Jangan-jangan ya. Oke, karena kan kamu fokusnya ke apanya? Ke antarmukanya juga atau gimana? Atau ke metode estimasinya? Enggak, Pak. Jadi untuk metode estimasi sama formula estimasinya itu dikerjakan sama Bu Oh, Farida. oke. Oh, Jadi itu udah ada ya. iya, Oke, berarti kamu ininya ya Pak, apa namanya kayak tampilannya gitu ya? iya tampilannya ada. Oke oke, berarti ya benar fitur estimasi. Oke, benar. Oke, nah jadi itu ya, jadi eh, judul itu sedapat mungkin ringkas, tetapi memberikan gambaran yang sesuai kepada pembaca. Ini apa sih yang akan kamu kerjakan? Oke, eh baik. Nah kemudian ya satu hal yang langsung gimana? Ada komentar yang lain? Ada? Oke. Kalau kalau ada langsung ini aja ya, apa interupsi boleh resen atau ini. Eh, nah, satu hal yang cukup mencolok ketika tadi Bella share screen adalah apa? Itu kenapa merah-merahnya banyak sekali Bella? Tidakkah kamu terganggu Eh, lihat merah-merah itu Bel? Kamu, sebenarnya terganggu tapi nah, kayak udah biasa sih, Pak. oke. Nah, kalau kamu terganggu, nah gimana cara ngilanginnya Bel? Coba, bisa nggak? Hmm, gimana? Ayo, gimana? Bella nggak tahu cara ngilanginnya. Saya pernah, tapi lupa, Pak. Oke, siapa yang bisa bantu Bella? Silakan. Ganti language di bawah bukan sih, Pak? Coba Bella. Itu juga yang kasih tahu Bella. Ini, Ya di bawah. Itu kan merah itu kan karena dianggap typo ya. Jadi kalau diganti kalau bahasa Indonesia harusnya enggak. oke. Thank you, Dharma. Coba, Gitu. coba, coba. Oke, ya. Jadi itu satu cara ya. Coba di scroll terus Bel ke bawah. Baru satu Oke, oke, halaman. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke baik. Jadi eh, gini teman-teman semua. Jadi ya apa ini? Oke. Jadi teman-teman semua ini ya kalian perlu eh, mahir ya menggunakan aplikasi seperti Office misalnya ya. Eh, Kenapa? Karena walaupun eh, ya Ilkom kan bukan tentang itu gitu ya. Tapi ketika orang tahu Anda lulusan ilmu komputer, ya orang tahunya adalah, oh kamu anak komputer, nah maka ekspektasinya adalah kamu mahir menggunakan komputer gitu ya. Jadi jangan heran kalau kamu nanti bekerja misalnya, maka segala aneka rupa masalah terkait komputer akan ditanya ke kamu ya. Nah, jadi apa namanya Pak kan nggak fair dong ya itu realita gitu ya jadi apa namanya kalau kalau kamu nggak bisa ya itu akan memberikan gambaran yang ya impresi yang kurang baik lah seperti itu ya. Yang nggak usah kalian gitu ya misalnya kayak saya misalnya rapat di rektorat misalnya kemudian ada gangguan di apa eh,
proyektornya misalnya gitu ya. Nah, jadi ya yang lain itu seperti mengharapkan kita gitu ya yang bantu untuk mensolusikan ya seperti itu. Ya, jadi apa ya ya nggak rumit kok gitu ya. Eh, nah, kalau itu tadi satu cara bisa kita sesuaikan bahasanya. Nah, tapi kalau kita pakai cara ini, nanti kalau kalau kita punya dokumen yang campur bahasanya, ya, nah itu nanti bakal ada yang belang-belang tuh. Jadi kita mesti ngatur perbagian. Atau kalau saya pribadi, eh saya biasanya ini kan fitur bahasa ini penting kalau kita mau pakai fitur kayak spelling checker gitu-gitu ya. Nah, biasa saya nggak pakai sih ya. Jadi biasa saya matikan saja sekaligus. Ada yang tahu caranya matikan full ininya spelling checkernya supaya gak ada merah-merah sama sekali? Ada yang tahu? Gimana? Nggak pernah. Oke, Bel, coba file Bel. File. Oke, kemana kira-kira? Bel, coba kemana kira-kira? Oke, options betul. Nah, mana yang mau kita nonaktifkan? Coba lihat-lihat dari menu yang kiri itu. Kira-kira yang mana, Bel? Bukan language, yang proofing. Nah, ya. Nah, udah kamu centang semua aja itu. Ya, yang itu terutama yang itu tuh yang bawah. Nah, cek spelling ya, mark grammar ya. Cek grammar with spelling itu bisa kamu nonaktifkan ya. Nah, tapi memang apa namanya kalau dengan cara ini berarti ya udah sama sekali kita nggak pakai fitur proofing dari eh, apa aja nggak ada proofing otomatis. Kalau kita mau proofing kita mesti manual eh, apa panggil fungsinya ya. Nah, kebetulan saya lebih suka kalau sekarang mungkin untuk bahasa Inggris saya bisa pakai Grammarly misalnya gitu ya untuk ngecek. Kalau butuh parafrase kita bisa pakai misalnya kayak ChatGPT itu berguna ya untuk paraphrasing ya. Tapi jangan Anda minta bikin tulisan ya karena bahaya kalau dia yang nulis bisa suka halusinasi dia ya suka ngarang-ngarang. Baik, nah sekarang di sini ya, coba lihat tulisannya teman-teman semua. Nah, di sini lihat sekilas ini oke. Masih ada typo, ada yang bisa menemukan typonya? Baris pertama, Bel. Diperjualbelikan harusnya satu nggak, Pak? Betul Karena ya. ada depan saya belakang. Karena konflik ya diperjualbelikan ya. Eh, pertanggungjawaban tuh nyambung ya. Walaupun tanggung jawab kan bisa ya dua kata ya, tapi kalau pertanggungjawaban itu nyambung. Oke. Nah, di sini masalah berikutnya adalah nggak kelihatan citasinya ya Bella ya. Sebenarnya kalau buat yang ini saya belum pakai jurnal gitu loh Pak. Saya baru ambil Bukan. data dari BPS. Nah, BPS kan juga pustaka Bel. Mm-mm. Nah, itu juga disitasi ya. Baik Pak. Oke, jadi apa namanya data dari BPS itu kan pasti ada publikasinya ya. Iya. Ada apa? Biasa ada dokumennya PDF-nya kan ya. Coba. Pakainya Coba Bella tunjukkan. tabel-tabel sebentar. Nah, oke. Coba dilihat dari mana. Itu bukan yang bawah itu bukan. Ini bukan Pak Oh, sebentar. peternakan dalam angka bukan atau apa? Hmm, Oke. Jadi teman-teman semua kalau kalian pakai data
dari manapun ya, disimpan ya filenya ya, URL dan filenya disimpan, jadi nanti gampang untuk di refer lagi ya. Ini bukan yang PDF ini isinya sesuai nggak atau gimana? Ini udah dibuka nih. Saya sebenarnya ambilnya dari tabel gitu sih Pak, bukan dari yang di Ya nggak sini. masalah, nggak apa-apa. Ada intinya kan pasti ada sumbernya Mm-mm. kan, ya. Ada Pak. Nah, jadi itu disitasi ya. Kalau misalnya dari dokumen ya berarti kan ada judulnya apanya ya, sama ada URL-nya kan, di mana kita bisa peroleh ya. Jadi perhatikan teman-teman semua, semua yang kita ambil dari sumber lain itu harus kita sitasi. Nah, ini tabelnya nih. Coba tadi tadi Bella ngomongin apa tadi Bel? Bel. Ini Bella butuh apa? Bella populasi butuh apa? populasi sapi potong menurut Pak. Nah, itu ada tuh Iya, 2022. Lihat total di bawahnya. Berapa tuh? 17,2 juta. Tadi Bella berapa nulisnya? Kayaknya 16, 18,9 ya. Beda ya. 18,6 Pak. 1,6. Oke. Iya, Nah, berarti bisa disesuaikan ya. baik Pak. Oke. Tapi kalau misalnya ada data yang lain, apa yang ini ya, jadi intinya adalah orang bisa ngecek sumbernya dari mana gitu ya, Bel. Ya. Yang mana yang benar ya kita nggak tahu kan. Kita kan Iya, hanya menggunakan data dari pihak lain, jadi kita pakai data sekunder istilahnya, ya. Tapi ya data sekunder itu bisa dicek oleh orang ya, dengan kita berikan sumbernya. Jadi bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Baik, kemudian balik ke tulisan Bella. Oke, sapi bla bla bla. Dari atas, dari atas. Oh, dari atas saja, maaf. Geser ke atas. Oke. Dengan kebutuhan, berarti itu juga ya, kebutuhan daging 700.000 ton itu juga harus ada sumbernya, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kenapa Bella bisa bilang bahwa seringkali tidak menguntungkan peternak dan penyebabnya adalah A, B, dan C. Nah, kita kan bukan pakar peternakan ya, Bel. iya Pak. Artinya apa? Artinya kalau kita bilang begini, itu mesti ada sumbernya. Paham? Hmm, Ya. Nah, harapannya ya, Bella ngambil dari misalnya jurnal orang peternakan. Ya, yang mereka sudah meneliti tentang bagaimana sih kondisi peternakan di Indonesia. Nah, harapannya coba-coba Bella ini ngambil dari mana Bel? karena kemarin pas bimbingan dijelasin, jadi saya ambilnya Oh, oke. iya sesuai Nah, yang tapi dijelasin. kan Pak Heru bukan pakar peternakan kan? Iya, Ya, kita juga bukan kan? Ya. Nah, oke, coba Bella oke, di sini coba itemnya apa aja? Kurang informasi tentang harga sapi, sistem penjualan masih tradisional lewat pasar Pak. hewan. Oke, berarti lewat perantara gitu ya. Iya Pak. Kemudian tidak seimbang. Oke, baik. Em, nah, kalau kita ngomongin perdagangan, kan ada dua sisi ya, ada dua pihak ya. Ada pembeli dan penjual. Nah, ini kalau dari kalimatnya Bella, ya, namun harga jual sapi masih fluktuatif dan seringkali tidak menguntungkan peternak. Oke, pertama, namanya harga sih kalau menurut saya memang pasti fluktuatif. Benar nggak? Iya Pak. Karena kan harga itu pasti dinamika supply demand kan ya. Hmm. Dan sapi setahu saya bukan komoditas yang diatur harganya oleh pemerintah. Ya. Apa contoh komoditas yang diatur pemerintah, Bel? Hmm, kelapa sawit Pak. Sawitnya enggak. Yang diatur apanya? Minyaknya. Ya, minyak gorengnya. Ya, tapi kan nggak berhasil ya. Iya Pak. Ya kan kalau kalau teman-teman ingat ya, tahu berapa itu ya? 2022 ya, yang harga minyak goreng naik drastis. Terus satu itu di pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi kan, tapi akhirnya jebol juga ya. Apalagi
Komoditas lain apa lagi? Beras, ya. Beras. Beras itu ada HET-nya, ada harga eceran tertingginya. Tapi sekarang jebol juga ya. Ya, Iya, Pak. jadi artinya dengan upaya pemerintah mengatur saja itu tetap fluktuatif, ya. Kenapa? Karena ujungnya adalah supply demand. Walaupun harga tertinggi diatur, tapi ketika memang supply-nya ini tidak stabil, pasti harganya fluktuatif. Benar nggak? Ya. Nah, kemudian apalagi kalau kita ngomongin apa namanya eh, daging sapi itu kan di kita konsumsinya kan masih belum rata ya.